pleasure tonight on this Thursday. Your fucking king is dead! Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film terbaru yang sangat seru dan pastinya disukai oleh kalian para pecinta film action. Bercerita tentang seorang legenda tarung bebas yang harus berhadapan dengan bos mafia kejam. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang ibu yang sedang menitipkan anaknya di panti asuhan. Tanpa alasan yang jelas si ibu itu langsung pergi lalu meninggalkan sang anak begitu saja. Adegan berpindah ke 13 tahun kemudian yang mana anak tersebut diadopsi oleh seorang ibu bernama Mariana yang sudah lama sangat menginginkan seorang anak. Nampaknya si anak juga tidak keberatan jika Mariana akan menjadi ibu sambungnya. Hingga akhirnya Mariana resmi mengadopsi anak itu. Singkat cerita, adegan berpindah ke 40 tahun kemudian yang mana anak adopsi Mariana dulu sekarang sudah tumbuh dewasa bahkan sudah setengah aki-aki. Diberitahu kalau pria ini bernama Jack. Dan Jack kini menjelma menjadi seorang petarung bebas. Jack sangat terkenal sekali dengan kehebatannya, bahkan ia sampai dijuluki si pembantai. Namun sekarang Jack sedang terlilit hutang kepada salah satu bos mafia yang ada di sana. Semua hutang itu Jack gunakan untuk pengobatan Mariana, sang ibu angkat yang kini sedang sakit keras di rumah sakit. Merasa pendapatan dari tarung bebasnya tidak mencukupi, Jack pun mencoba pergi ke kasino untuk berjudi. Jack yang sedang hoki akhirnya ia berhasil memenangkan taruhan itu dan uangnya bisa untuk menutupi hutangnya. Kemudian Jack pergi ke halaman kasino untuk membaca surat penting. Isi di dalam surat itu ternyata surat penyegelan rumah Mariana oleh pihak bank. Jika dalam 1 bulan ini Mariana tidak bisa membayar tunggakannya, maka pihak bank akan melelang rumah tersebut. Melihat hal itu tentu Jack ngehuleng tarik lagi. Baru juga mendapatkan hoki untuk membayar hutang ke bos mafia, kini ia harus membayar lagi hutang Mariana ke bank. Jack pun berniat akan menunda dulu bayar ke si bos mafia dan akan mendahulukan bayar ke bank agar rumahnya tidak disita. Di waktu yang sama Jack dihampiri oleh satu pria yang meminjam korek kepadanya. Namun tak sengaja Jack melihat tato dolar di tangan pria itu. Yang artinya jika pria tersebut adalah utusan si bos mafia untuk menagih hutang Jack. Tanpa banyak bicara Jack langsung menyerang pria itu. Jack yang merupakan petarung terbaik tentu dapat dengan mudah menghabisi orang tersebut. Setelah itu Jack bergegas pergi sambil membawa semua uang hasil taruhan judinya. Di tengah perjalanan Jack mampir sebentar ke pom mini. Namun terlihat di sana ada seorang pria gondrong yang sedang mengawasi Jack. Ternyata si gondrong itu merupakan utusan bos mafia untuk menagih hutang kepada Jack. Si gondrong langsung menghubungi si bos mafia yang ternyata bernama Big Moma, ini orangnya. Di sini Big Moma memerintah si gondrong agar membawa Jack ke hadapannya dalam keadaan hidup. And you don't owe nothing to nobody. I don't know nothing to nobody. Si gondrong pun langsung melakukan aksinya dengan berpura-pura meminta bantuan kepada Jack karena dirinya sedang tersesat. Si gondrong juga berjanji akan memberi uang kepada Jack jika ia mau mengantarkan si gondrong ke rumahnya. Karena melihat uang, akhirnya Jack bersedia mengantarkan si gondrong.
tanpa ia sadari jika si Gondrong adalah utusan dari Big Moma, si bos mafia. Di tengah perjalanan, si Gondrong langsung menyerang Jack, hingga terjadi aksi baku hantam di dalam mobil. Pada akhirnya Jack berhasil mengalahkan si Gondrong meskipun dirinya harus terluka dan mobilnya menerobos ladang jagung. Di waktu yang sama Jack merasakan sakit di kepalanya dan ia sampai berhalusinasi bayangan dirinya saat remaja. Tak hanya itu, Jack juga melihat bayangan Mariana, si ibu angkat yang sedang memanggil dirinya. Beberapa jam kemudian memperlihatkan beberapa mobil yang melintas ke dekat ladang jagung. Salah satu pria bernama David tak sengaja melihat lampu mobil Jack yang masih menyala sehingga pria itu pun menghampirinya. Di sini David hanya menemukan jasad si Gondrong dan juga segepok uang Jack hasil taruhan judi. David pun langsung meminta asistennya yang bernama Anna agar membawa uang tersebut lalu pergi dari sana. Let's just go. Di sisi lain memperlihatkan Jack yang tergeletak di meja bar. Ketika sadar, Jack menanyakan apa yang telah terjadi kepada bartender di sana. Si bartender menjawab jika beberapa menit yang lalu Jack datang dengan sempoyongan dan langsung tidur di meja bar tersebut. Seketika Jack pun teringat dengan uang yang masih tertinggal di ladang jagung bersama dengan mobilnya. Dengan cepat Jack bergegas kembali ke ladang jagung itu. Sesampainya di sana, Jack langsung mencari uang itu di dalam mobil dan di saku jasad si Gondrong. Namun naas uang itu sudah tidak ada, yang artinya sudah diambil orang. Kemudian Jack tersadar jika si Gondrong ini pasti utusan Big Moma, si bos mafia. Sehingga Jack bergegas pergi ke sana sambil membawa jasad si Gondrong. Adegan berpindah kepada David dan Anna asistennya yang semalam mengambil uang Jack. Meskipun penampilannya seperti begundal, namun mereka sama sekali tidak berniat memakai uang tersebut. David meminta Anna agar terus saja menyimpan uangnya sebelum mereka menemukan pemilik yang sesungguhnya. Anna juga selalu berdoa kepada Tuhan agar dengan uang ini dirinya bisa dipertemukan dengan ayah kandungnya. Ternyata dari kecil Anna sudah ditinggalkan oleh sang ayah, sedangkan ibu Anna sudah tewas sejak beberapa tahun ke belakang. Sebelum tewas, sang ibu meminta Anna agar mencari ayahnya, dan sang ibu juga menyebutkan apa saja ciri-ciri ayah Anna. Sampai saat ini Anna selalu bekerja dengan David, menjadi pengurus pameran yang tiap bulannya selalu berpindah-pindah tempat. Kembali ke Jack yang kini masih dalam perjalanan untuk mendatangi Big Moma, si bos mafia. Namun Jack menyempatkan untuk mampir sebentar ke rumah Mariana, si ibu angkat yang sudah disegel oleh bank. Ketika di dalam, Jack pun sempat mengingat masa remajanya di rumah ini yang banyak sekali kenangan. Setelah itu Jack bergegas pergi ke rumah sakit untuk menjenguk dulu Mariana, si ibu angkat yang kita tahu beliau masih sakit. Terlihat Mariana yang sudah sangat tua dan hanya bisa berbaring lemah di sana. Jack pun hanya bisa meminta maaf karena dirinya belum bisa membahagiakan Mariana. Setelah itu barulah Jack mendatangi rumah Big Moma, si bos mafia yang berada di tengah hutan. Semua orang yang melihat Jack langsung tercengang karena mereka tahu kalau Jack ini adalah si petarung hebat berjuluk si pembantai. Dengan santai Jack berjalan sembari membawa jasad si Gondrong utusan Big Moma. Sesampainya di sana Jack langsung memperingati Big Moma agar tidak sekali-kali lagi mengirim orang untuk mengganggunya. Jack berjanji akan segera membayar semua hutangnya, namun ia meminta waktu 1 minggu lagi. Di sini Big Moma mengatakan jika ia akan melunaskan semua hutang Jack asalkan Jack mau lagi menjadi petarung untuknya. Terungkap fakta kalau dulunya Jack ini adalah mantan petarung andalan Big Moma. Namun semenjak Mariana, si ibu angkat, sakit, Jack memilih untuk berhenti dan meminjam uang kepada Big Moma untuk biaya berobat Mariana.
Di sini Jack menolak tawaran Big Mama dan ia tetap pada pendiriannya, yaitu meminta waktu 1 minggu lagi untuk melunasi semua hutangnya. Pada akhirnya Big Mama setuju, namun ia harus membuat segel perjanjian di dada Jack. Segel itu sangat kuat dan apabila dalam 1 minggu Jack tidak bisa menepati janjinya, maka Jack harus menjadi petarung untuk Big Mama lagi. Jika Jack mencoba kabur atau tidak mau, maka seluruh pembunuh bayaran di dunia akan memburu Jack. Waduh, John Wick kali ah. Setelah perjanjian itu dicapkan ke dada Jack, Jack pun bergegas pulang ke kontrakannya. Sesampainya di sana, Jack hanya bisa frustasi dengan semua masalah yang sedang menimpanya ini. Namun seketika Jack teringat dengan masa remajanya yang selalu dibully oleh teman sebayanya. Di sini amarah Jack langsung membara dan ia pun kembali bersemangat meskipun harus menjadi lagi petarung untuk Big Mama. Adegan berpindah kepada Anna yang masih gelisah karena ia belum bertemu dengan si pemilik uang yang ia temukan. David yang melihat Anna gelisah pun ia meminta Anna agar berjalan-jalan untuk menenangkan pikirannya. Ketika di depan pom mini, Anna tak sengaja berpapasan dengan Jack yang sedang ngahuleng sambil duduk. Anna pun berniat mengisi bensin, namun di belakang mobil Anna ada satu begundal yang sepertinya berniat jahat. Benar saja ketika Anna lengah, si begundal itu langsung membawa paksa Anna ke gudang sepi. Namun untungnya Jack sempat melihat hal tersebut sehingga ia langsung menolong Anna. Hanya dengan 3 kali pukulan, Jack berhasil menumbangkan si begundal itu. Kemudian Anna berterima kasih kepada Jack karena telah menolongnya dan ia pun bergegas pergi ke mobil. Di waktu yang sama, Jack dihampiri oleh wanita penjaga toko di pom yang memuji kehebatan Jack dan juga menyebutkan nama julukan Jack, yaitu Sang Pembantai. Jack pun hanya tersenyum lalu pergi begitu saja. Sedari tadi rupanya Anna belum pergi. Dan ia masih berada di dalam mobil sambil mendengarkan wanita penjaga toko tadi menyebut nama julukan Jack, yaitu Sang Pembantai. Karena penasaran, Anna pun mendatangi si penjaga toko lalu menanyakan siapa Jack sebenarnya. Si penjaga menjelaskan jika Jack adalah seorang petarung hebat dan tidak pernah terkalahkan. Saking hebatnya, semua orang menjuluki Jack dengan sebutan Sang Pembantai. Di waktu yang sama, Anna tak sengaja melihat mobil Jack dan ia pun seketika sadar jika mobil itu sama persis dengan mobil yang dulu ia temukan di ladang jagung. 1 jam kemudian memperlihatkan Jack yang sedang berada di rumah Mariana, sang ibu angkat. Di sini Jack hanya bisa menangis karena beberapa hari lagi rumah ini akan dilelang oleh bank. Jack sempat mengingat lagi kenangan indahnya dengan Mariana tatkala dirinya remaja dulu. Jack hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena dirinya tidak bisa menyelamatkan rumah ini. Ketika Jack akan pergi, ternyata di luar sudah ada Anna yang sedari tadi telah mengikuti Jack. Di sini Jack mengacuhkan Anna karena ia pikir jika Anna adalah wanita malam yang akan mencoba menggoda Jack. Namun kebetulan sekali mobil Jack mogok sehingga Anna bersedia mengantar Jack kemanapun ia akan pergi. Tak ada pilihan lain, akhirnya Jack menaiki mobil Anna dan meminta agar diantarkan ke rumah sakit tempat Mariana, sang ibu angkat, dirawat. Sesampainya di sana, Jack hanya bisa meminta maaf kepada Mariana karena sebentar lagi rumahnya akan dilelang oleh bank. Jack sudah bingung harus mencari uang kemana lagi karena ia sempat dapat uang hasil judi, namun uang tersebut harus hilang. Tak ada pilihan lagi selain Jack harus mengikuti tarung bebas untuk Big Mama yang akan diselenggarakan besok malam. Jack meminta restu kepada Mariana dan ia berjanji jika memenangkan pertarungan itu maka Jack akan berhenti untuk selamanya. Ketika Jack keluar ruangan, ternyata sedari tadi Anna telah membaca buku harian Jack. Di dalam buku itu terdapat nama seorang wanita bernama Sally dan nama itu sama persis dengan ibu Anna. Sebelum sang ibu tewas, Anna juga sempat diberitahu jika ayahnya merupakan seorang petarung bebas yang berjuluk Sang Pembantai. Sayangnya Jack tidak menanggapi hal tersebut karena pikirannya sekarang hanya sedang fokus bagaimana caranya mendapatkan uang untuk membayar hutang dan menebus rumah Mariana.
Kemudian Anna mengatakan jika selama ini Tuhan telah mengabulkan doanya lewat uang yang Anna bawa. Beberapa hari yang lalu Anna menemukan uang 1 gepok di ladang jagung. Mulai dari sana Anna selalu berdoa semoga saja uang ini bisa mempertemukan Anna dengan ayah kandungnya. Pada hari ini Tuhan telah mengabulkan doa Anna karena Jack adalah pemilik uang yang ditemukan Anna. Dari ciri-ciri yang ibu Anna berikan juga, ayah Anna mengarah 100% kepada Jack, yang artinya Anna adalah anak kandung Jack. Setelah melihat uang 1 gepoknya kembali, Jack merasa tidak percaya jika ia akan bertemu lagi dengan anak kandungnya. Kemudian Jack langsung memeluk Anna karena sebenarnya Jack juga sangat menyayangi putrinya tersebut. Besok malamnya memperlihatkan Jack dan Anna yang sedang dalam perjalanan untuk mendatangi rumah Big Mama. Saat ini Jack berniat akan membayarkan semua hutangnya dan membatalkan tarung bebasnya. Sesampainya di sana, Jack langsung memberikan semua uangnya dan mengatakan jika hutangnya telah lunas semua. Sehingga Jack tidak perlu menjadi petarung untuk Big Mama. Namun Big Mama menjelaskan jika pertarungan ini ditonton oleh ribuan orang dan masing-masing dari mereka bertaruh untuk Jack. Jika Jack berhasil menang, maka ia akan mendapatkan uang berkali lipat dari uang yang ia bayarkan sekarang. Tentu saja hal tersebut bisa membuat Jack menembus kembali rumah Mariana. Mendengar penjelasan itu, Jack yang memang masih sangat membutuhkan uang, ia pun menyetujui tawaran dari Big Mama. Meskipun jika kalah, nyawa Jack akan menjadi taruhannya. Sebelum bertarung, Jack kembali ke mobil untuk menemui Anna. Di sini Jack meminta izin kepada Anna karena Jack harus mengikuti pertarungan demi bisa menembus rumah Mariana. Awalnya Anna melarang Jack karena baru saja ia menemukan sosok ayah dan tidak mau jika harus ditinggalkan untuk selamanya. Namun Jack berjanji dan meyakinkan Anna jika ia akan memenangkan pertarungan tersebut. Pada akhirnya Anna mengizinkan Jack hingga Jack langsung memasuki arena pertarungan. Di sini terlihat lawan Jack yang bertubuh besar dan jauh lebih muda dari Jack. Sebelum memulai pertarungan, Jack kembali menghampiri Anna dan menenangkannya karena Anna terus saja menangis. Namun di waktu yang sama ternyata pertarungan sudah dimulai sehingga lawan Jack langsung menyerang Jack. Di awal pertandingan terlihat Jack yang terus menyerang lawannya. Namun beberapa menit kemudian Jack malah kelelahan sehingga si lawan mampu membalikan keadaan. Si lawan terus saja menghajar Jack sampai-sampai membuat Jack tersungkur. Di sini Jack sudah tidak kuat lagi dan ia sudah pasrah jika harus habis dalam pertarungan ini. Namun seketika ia melihat Anna putrinya dan juga bayangan Mariana sang ibu angkat yang terus menyemangati Jack. Dengan sisa-sisa tenaganya, Jack mencoba bangkit lalu melakukan hal ini. Hanya dengan 1 kali pukulan, si lawan dibuat tumbang oleh Jack. Pada akhirnya pertarungan tersebut berhasil dimenangkan oleh Jack atau sang pembantai. Semua orang bersorak-sorai tatkala melihat kemenangan Jack termasuk Anna. Beberapa minggu kemudian memperlihatkan Jack yang telah berhasil menembus rumah Mariana. Terlihat juga Mariana yang sudah sembuh dan akan menghabiskan sisa umurnya bersama Jack dan juga Anna putri Jack. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.